Wah, udah jam 9 lewat nih. Aku mau bangun adek ah. Jesslyn, ayo bangun, kita mau ibadah nih. Oke, Cece panggil Koko dulu ya. Oke. Oh, udahan yuk siram tanamannya, kita mau ibadah nih. Oke. Shalom teman-teman, nama saya Kenisha dan ini Koko saya. Shalom teman-teman, nama saya Ken. Dan ini adik saya. Shalom teman-teman, nama saya Jesslyn. Kami semua sudah siap beribadah. Bagaimana dengan kalian, sudah siap belum? Jangan main-main lagi ya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah ya. Sertain kami dan tuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Kakak percaya pasti kita semua dalam keadaan yang luar biasa hari ini. Amin. Yuk sebelum kita mau beribadah, kita taruh semua mainan kita nggak makan lagi, jangan tidur-tiduran lagi karena kita mau beribadah sama Tuhan Yesus. Amin. Yuk yang sudah siap buat beribadah, sama-sama kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Mari yuk sama-sama kita bersemangat karena kita mau memuji Tuhan, amin. Mari tepuk tangannya. Sama-sama katakan. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to
sama-sama percaya kalau kita diberi kuasa sama Tuhan. Sama-sama lebih bersemangat lagi karena kita mau memuji Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Apa? Menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Apa? Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama tepuk tangannya. Sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Apa? Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama angkat tangannya. Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Angkat tanganmu katakan. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Katakan Kau yang memberi, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja. Katakan terpujilah Kau Raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Tepuk tangannya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Semua masih bersemangat, amin. Yang masih bersemangat boleh katakan yes. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh duduk lagi di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau ketemu Tuhan dulu, amin. Mari tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memuji, melompat buat nama-Mu. Hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami kangen sekali dengan Tuhan. Tuhan datang ya, sebelum kami mau dengar isi hati-Mu, kami mau ketemu Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kata. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
banyak kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Mari adik-adik, dalam sikap berdiri, sikap berdoa, tutup mata kita. Siapapun engkau yang hari ini ikut ibadah online ini, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, pagi ini kami anak-anak-Mu datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih bisa beribadah, kami bisa ketemu dengan Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami kangen sama Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memeluk kami. Kami rindu Tuhan, Engkau menggendong kami. Karena kami tahu kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Mari adik-adik, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tutup mata. Mari boleh berdoa, boleh sembah Dia Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, karena Engkau memang layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak diagungkan Tuhan. Engkau ajaib. Engkau hebat Tuhan. Engkau dahsyat. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari adik-adik datang kepada Tuhan. Kami sujud, kami sembah Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak, kami rindu Engkau. Terus adik-adik berdoa. Kami rasakan Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di rumah kami ya Tuhan. Kau hadir di mana kami saat ini berada. Kami bisa rasakan kasih-Mu Tuhan tercurah atas kami. Penuhi ya Tuhan. Penuhi hati kami kembali dengan kasih-Mu. Beri kami hati yang baru. Beri kami roh yang baru dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami Tuhan. Ini cinta kami. Pagi ini Tuhan kami bawa hati kami kepadamu. Kami cuma mau katakan terima kasih Bapa. Terima kasih buat perlindungan-Mu atas kami. Terima kasih Kau pelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sebentar kami siapkan hati kami. Kami siapkan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Beri kami hati yang taat, hati yang lembut, supaya setiap firman-Mu
menjadi berkat, mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap dengarkan firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Papa, mama, mbak suster, kakak-kakak semua yang hari ini kita sama-sama ibadah. Mari hari ini Kak Oktav akan bawakan satu kisah, satu cerita di mana Kak Oktav sangat diberkati dengan cerita ini. Ya, adik-adik baca di depan, judulnya adalah satu pertanyaan, who am I? Ada yang tahu artinya? Ya, adik-adik pasti tahu karena kita belajar bahasa Inggris di sekolah ya. Artinya adalah siapa aku, siapa saya. Nah hari ini Kak Oktav akan jelaskan tentang bagaimana kita harus mengenal identitas kita, ya, identitasku. Kak, apa sih artinya identitas itu? Nah, identitas itu artinya ciri-ciri atau keadaan khusus yang ada pada seseorang. Jadi seorang itu punya ciri-ciri, ya, punya kekhususan dalam hidupnya. Nah, sekarang Kak Oktav mau kasih pertanyaan. Adik-adik kalau Kak Oktav mau bilang begini, kalau ada 2 orang anak nih, mereka pakai baju putih, lalu di bawahnya yang laki-laki pakai celana pendek warna merah, yang perempuan pakai pakai rok warna merah, lalu pakai topi warna merah juga, ada putihnya, lalu mereka bawa tas. Siapa yang tahu dengan ciri-ciri ini kalian bisa tebak mereka ini siapa sih? Ada yang bisa jawab? Ada? Oh, pasti ada yang jawab, Kak. Kak, pasti mereka murid sekolah dasar. Ya, ini gambarnya. Benar, mereka murid sekolah dasar. Karena kalau anak-anak SD biasanya ada seragam hari Senin putih merah. Yang kedua sekarang, Kak Oktav akan kasih tahu ciri-cirinya. Begini, dia seorang bapak, pakai baju warnanya coklat muda, ya kayak krem. Lalu dia juga pakai topi warna yang sama, lalu dia bawa peluit. Ayo siapa yang tahu? Apa? Ada yang jawab, tukang parkir Kak. Bukan tukang parkir. Dia ada pangkat loh di sini, ada bintang-bintang di bahunya. Ada yang tahu? Oh iya Kak, dia bukan tentara. Kalau tentara bajunya hijau, ini bajunya krem. Ada yang tahu? Iya, betul adik-adik. Ini gambarnya. Dia adalah seorang polisi. Dari ciri-cirinya tadi. Nah yang ketiga, yang terakhir. Begini. Dia laki-laki, pakai jas, lalu dia berdiri di depan, lalu dia ngomong di hadapan banyak orang, dan di tangannya ada sebuah Alkitab. Ada yang tahu? Wah, pasti tahu semua. Iya Kak, itu gambar seorang pendeta. Nah, adik-adik, orang-orang ini punya ciri-ciri, punya kekhususan dalam hidupnya masing-masing. Nah, hari ini Kak Oktav mau cerita, ada satu tokoh di Alkitab yang dia juga punya identitas. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu identitas dirinya itu siapa. Tapi adik-adik harus tebak dulu ya. Nah, cirinya begini, dia kemana-mana selalu bawa tongkat. Karena dulunya dia adalah mantan seorang gembala. Ayo ada yang tahu? Ada yang jawab, Daud. Bukan sih, namanya memang 4 huruf tapi bukan Daud. Yang kedua ciri-cirinya begini, suatu ketika dia mengembalakan dombanya, dia ketemu dengan satu tanaman itu warnanya hijau. Tiba-tiba tanaman itu keluar api adik-adik. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masih ada yang belum bisa jawab. Tapi Kak Oktav percaya pasti ada yang sudah bisa jawab. Yang ketiga gini,
Suatu saat dia angkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu tiba-tiba di depannya ada air yang terbelah dua. Nah, ini pasti tahu semua. Siapa namanya? Nah, ini dia namanya. Iya betul. Siapa yang betul? Coba kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Namanya Musa. Nah, kita baca ayatnya. Kita nonton dulu filmnya ya. Mau nonton film tentang Musa? Adik-adik tahu ya, Musa dari kecil dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat yang Tuhan mau pakai. Yuk kita nonton dulu filmnya. Mesir dipenuhi orang Israel. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Waktu itu orang Israel tinggal di Mesir, Firaun mereka dijajah. memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa. Musa pun beranjak dewasa. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Musa membunuh orang Mesir itu. Lalu Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala domba selama 40 tahun. Musa sedang menjaga domba-dombanya di Gunung Horeb. Suara Tuhan terdengar berbicara dari semak belukar yang menyala. Musa, umatku sangat menderita. Aku telah memilihmu untuk membebaskan mereka. Aku tidak bisa, seru Musa. Tuhan berjanji, aku akan membantumu. Lemparkan tongkatmu itu. Musa pun melemparnya. Tongkat itu berubah menjadi ular. Ketika diambil, ular itu kembali menjadi tongkat. Aku tak pandai berbicara, kata Musa. Aku akan memberimu kata-kata, jawab Tuhan. Abangmu Harun bisa membantumu. Maka Musa pun menghadap Firaun untuk meminta orang-orang Israel dibebaskan. Ya sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Wow, satu film yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar kisah Musa sejak dia dilahirkan, dia diancam mau dibunuh, tetapi Tuhan melindungi Musa, dia diketemukan oleh putri Firaun, lalu dia diangkat jadi anak daripada Firaun. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita baca dulu dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Nanti Kak Aca bantu Kak Okta bacakan ayat-ayat ini. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, adik-adik di dalam Ibrani 11 ayat 24 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa kok Musa menolak? Padahal enak dong jadi putri raja, semuanya luar biasa. Nah, tapi saudara, Musa tolak. Kenapa? Karena Musa tahu siapa dirinya. Dia tahu identitas dirinya. Siapa sih dia? Nah, adik-adik, walaupun 40 tahun lamanya, sampai umur 40 tahun, dia dibesarkan, dia dididik di Mesir dengan cara Mesir. Apakah maksudnya dengan cara Mesir? Pasti dia diajar doa. Tapi doanya bukan doa menurut cara orang Israel berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa seperti orang Mesir berdoa, pasti beda. Lalu dia diajar juga memuji, tapi pujiannya bukan mengagungkan Tuhan. Dia menyembah, bukan menyembah kepada Tuhan yang hidup, tetapi dia menyembah kepada berhala. Karena orang Mesir itu menyembah berhala, menyembah patung-patung dan berhalanya banyak. Nah, Musa dididik dengan cara-cara orang Mesir. Dia dididik cara makan seperti cara makan raja. Kalau raja nggak mungkin makan pakai tangan seperti kita. Dia pasti pakai peralatan, pakai sendok, pakai garpu dan segala. Dia harus berpakaian seperti pakaian seorang bangsawan, seorang anak raja. Dia berjalan seperti seorang raja berjalan. Dia berkata-kata seperti seorang raja berkata. Dia jaga dirinya seperti orang Mesir. Bayangkan adik-adik, 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi semua tindakannya, semua pikirannya, cara hidup, cara gayanya itu sudah seperti orang Mesir. Dan yang kedua, dia sudah dipersiapkan untuk jadi orang nomor 2. Karena dia anak putri Firaun, pasti dia nanti akan jadi seorang raja. Enak gak jadi raja? Pasti enak adik-adik. Anak orang kaya aja enak, apalagi ini anak raja Mesir. Wow, pasti enak. Yang ketiga, dia terkenal, dia populer. Tidak ada di seluruh Mesir yang tidak tahu kalau disebut Musa, mereka pasti akan hormat, mereka akan tunduk kepada Musa. Mereka gak berani macam-macam. Dia tenar, terkenal, hidupnya senang gak? Senang dong pasti, semua kebutuhannya ada. Dia mau minta apa saja pasti dipenuhi. Uang ada, kekayaan ada. Dia juga pasti ganteng. Pasti juga banyak wanita-wanita yang aduh, aku pingin bisa jalan dengan Musa. Kalau bisa aku jadi istrinya Musa. Pasti banyak orang yang senang. Yang ketiga, dia punya kedudukan. Dia punya posisi yang luar biasa. Semuanya menyenangkan adik-adik. Tapi dengar baik. Walaupun Musa dididik dengan cara Mesir, dia punya segalanya. Masa depannya bagus, hidupnya senang. Tetapi Musa, Alkitab tadi dikatakan, Musa mengerti siapa dirinya. Dia tahu dia bukan orang Mesir. Dia adalah orang Israel. Dia adalah ciptaannya Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah, Musa mengerti yang kedua. Dia tahu, dia bukan hanya tahu identitas dirinya sebagai orang Israel.
Tapi dia mengerti bahwa Tuhan punya maksud tertentu dalam hidupnya. Dia mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk hidupnya. Nah, adik-adik tahu kan, waktu Musa ditemukan, kakaknya Miriam berkata kepada putri Firaun, "Putri, aku kenal seorang ibu di Israel yang bisa menyusui anak ini." Lalu putri Firaun dengar kabar itu, wah pasti dia seneng dong. "Oh boleh, tolong ya disusuin, nanti aku kasih uang, aku kasih fasilitas, aku kasih penjaga supaya anak ini dipastikan aman." Lalu Miriam bawa pulang sebenarnya adiknya. Tapi dia tidak mengakui itu adiknya, dia bawa ke rumah, wah dia seneng. Dia masih ketemu dengan adiknya gak jadi dibunuh waktu itu. Karena semua bayi laki-laki Mesir waktu itu harus dibunuh. Karena orang Israel sudah terlalu banyak, jadi Firaun takut. Dia serahkan lagi sama ibunya susuin dia. Sampai setelah dia selesai menyusu dari ibunya, baru diserahkan lagi kepada Firaun. Adik-adik, ada seorang ibu berkata begini, "Kak, anakku gak nyusu lagi dengan aku dengan susu ASI, itu umur 2 tahun. Tapi ada seorang ibu juga berkata, anakku lebih lama Kak, sampai 4 tahun dia nyusu, makanya badannya gemuk, sehat," katanya. Nah, paling tidak adik-adik, Musa sampai umur 4 tahun, dia ikut mamanya. Adik-adik, papa mama yang mungkin hari ini sempat dengar, ikut ibadah ini dengar baik. Kak Okta mau pesan begini, sejak Musa kecil, kenapa kok Musa dia tahu bahwa dia orang Israel? Kenapa dia tahu identitas dirinya? Kenapa dia tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hidupnya? Pasti ini adalah ibu papanya pasti pernah cerita kepada Musa. Waktu Musa masih di dalam kandungan, waktu ibunya masih hamil, kalau kita percaya pasti setiap hari ibunya, bapaknya berdoa untuk anak ini, untuk Musa. Mereka berkata-kata nubuat. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan dari Kak Sandy menerangkan tentang nubuat, kata-kata yang penuh kuasa. Pasti papa mamanya tiap hari bernubuat, berkata-kata kepada bayi yang di kandungannya. "Nah, engkau akan jadi orang hebat, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau jadi anak yang cerdas, anak yang akan memuliakan Tuhan." Setiap hari bapak ibunya doakan. Saya mau pesan untuk papa mama yang kebetulan kau dengar, tapi kau tetap tahu ini bukan kebetulan. Atau mungkin di antara ada mama-mama yang hari ini kau sedang mengandung anak. Ada seorang bayi di kandunganmu. Mari, kau tak percaya, Musa bisa tahu identitasnya karena setiap hari papa mamanya kasih tahu, "Nak, kamu orang Israel, kamu miliknya Tuhan, kamu bukan orang Mesir." Kak, apa benar sih anak di dalam kandungan itu bisa dengar? Bisa adik-adik. Sayang Kak Okta nggak punya waktu banyak. Tapi Kak Okta punya pengalaman bahwa bayi di dalam kandungan, waktu istri Kak Okta sedang mengandung, setiap hari Kak Okta berdoa, Kak Okta nyanyikan lagu pujian untuk anak ini. Dan dia dengar. Suatu ketika, Kak Okta mau saksi sebentar, suatu ketika waktu anak Kak Okta yang pertama umurnya kalau nggak salah 1,5 tahun, dia sudah mulai menyanyi. Dia waktu itu nyanyi satu lagu, lagunya Robert dan Lea. Dia nyanyi. Waktu nyanyi, lalu Kak Okta tanya, "Kamu tahu gak lagu ini?" Dia bicara begini, "Tahu Pak." "Tahu dari mana?" Yang membuat Kak Okta terkejut, anak ini ngomong begini, "Waktu aku di perut mama, aku sering dengar lagu ini." Wow, ternyata adik-adik, waktu adik-adik kecil di dalam kandungan mama, dia sudah bisa dengar. Makanya papa mama, kalau kita saat ini mama sedang mengandung,
doakan, perkatakan firman Tuhan, terus ajak nyanyi pujian, ajak menyembah. Suatu saat dia lahir, dia besar, dia akan tahu identitasnya. Dia tahu bahwa dia milik Tuhan karena dari bayi dia dikasih tahu. Pada waktu Musa kecil, dia bayi, setiap hari mamanya doakan. Sampai umur 1 tahun Musa mulai bicara. Mamanya, papanya pasti kasih tahu. Nak, kamu orang Israel, kamu miliknya Tuhan. Kamu harus menyembah kepada Tuhan. Kamu bukan orang Mesir. Walaupun kamu hidup di Mesir, dipelihara oleh Raja Firaun, kamu tetap miliknya Allah, kamu harus tetap menyembah Allah. Makanya Musa, dia tahu bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang besar dalam hidupnya. Lalu Musa, ketika dia tahu identitas, dia tahu siapa dirinya, dia adalah miliknya Tuhan, lalu dia ambil keputusan adik-adik. Keputusannya apa? Dia keluar dari istana Firaun. Melalui satu peristiwa, tadi kita sudah lihat filmnya, dia lihat ada orang Mesir bunuh orang Israel. Wah, Musa jadi panas hatinya, lalu dia balik bunuh orang Mesir itu. Dan akhirnya ketahuan dia yang bunuh. Karena takut, dia harus lari adik-adik. Dia tinggalkan Mesir, dia tinggalkan kenyamanan, dia tinggalkan istana, dia tinggalkan fasilitas. Semua yang ada. Kalau kita mau tanya, sulit gak bagi Musa? Pasti sulit. Berat gak untuk dia ambil keputusan tinggalkan istana? Pasti berat. Dari semua kecukupan, semuanya serba ada, serba mewah. Apa saja yang minta ada. Akhirnya dia lari ke padang gurun adik-adik. Akibatnya apa? Ada gak akibatnya? Ada. Selama 80 tahun kemudian, dia harus hidup di padang gurun adik-adik. Tahu padang gurun? Padang gurun itu adalah padang pasir. Tanaman yang ada di sana cuman kaktus, semuanya pada pasir semua. Air pun jarang, semua kering gersang. 40 tahun pertama, dia jadi seorang gembala. Dia sendiri. Kalau bagi orang Mesir, pekerjaan gembala itu pekerjaan yang paling hina. Dari seorang yang terhormat, tinggi kedudukannya, sepertinya dia turun drastis. Jadi seorang gembala ke tempat yang paling hina. Tapi dia gak marah sama Tuhan. Dia anggap aku sedang sekolah sama Tuhan. Aku sedang dididik oleh Tuhan. Supaya aku mempunyai hati yang rendah. Gak sombong. Lalu 40 tahun kemudian dia juga tetap hidup di padang pasir. Untuk apa? Dia berjalan bersama-sama bangsa Israel. Dia ajak orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun adik-adik. Jadi Musa usianya sekitar 120 tahun. 40 tahun di Mesir, 80-nya di padang gurun. Tapi karena dia tahu siapa dia tahu identitas dirinya. Dia gak marah sama Tuhan, malah dia senang adik-adik. Nah hari ini mungkin dalam hidup adik-adik, dalam hidup kita, seringkali banyak pertanyaan dalam hidup kita. Kak, kenapa ya? Karena aku Kristen, karena aku percaya Yesus, aku sering diejek, aku sering dibully oleh teman-temanku. Suatu saat ada seorang anak, dia SD, dia cerita sama Kak Oktav, Kak, kemarin aku dibully sama temanku. Loh kenapa? Dibully kenapa? Iya Kak, karena aku orang Kristen. Namaku nama yang aneh. Lalu kenapa? Iya, dia ejek aku, dia kata-katain aku, dia katakan begini. Lalu apa yang kamu lakukan? Kau mau tes dia. Ya saya diam aja Kak. Saya cuma berdoa Tuhan, ampuni dia. Bahkan Tuhan selamatkan dia ya. Wow, hebat sekali anak ini. Kak Okta pikir dia akan pukul atau dia balas. Tapi dia berkata, enggak Kak, aku enggak marah. Karena aku tahu, aku pernah dengar cerita bahwa Tuhan dia harus menderita. Saya juga enggak apa-apa menderita karena nama Tuhan. Coba berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Wow, mungkin ada adik yang bertanya, Kak,
Kenapa kok aku lahir di keluarga yang sederhana, keluarga yang biasa-biasa saja, Kak? Ada juga yang bertanya, Kak, kenapa aku punya papa kok begini? Kenapa aku punya mama begini? Kok hari ini mereka tega tinggalin aku? Kadangkala banyak hal yang membuat kita tuh, kenapa Tuhan? Adik-adik, iblis seringkali bisikan di telinga kita begini, nak, kamu gak berharga. Tuh lihat, kamu gak berharga kan? Papamu tinggalin kamu, mamamu tinggalin kamu. Sudah, kamu gak berharga. Iblis seringkali bisikan di telinga kita. Tapi kalau kita masih mau kasih tahu, di hadapan Tuhan, siapapun engkau, apapun keadaanmu, engkau berharga di hadapan Tuhan. Dan hari ini engkau harus tahu bahwa di hadapan Tuhan, engkau berharga dan Tuhan sayang kepadamu. Nah adik-adik, kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus tahu identitas kita dalam Yesus. Alkitab berkata bahwa dalam 2 Korintus dikatakan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Memang ada orang berkata, kamu berdosa, kamu sudah berbuat jahat. Tapi kalau kita tahu siapa kita, Alkitab mengatakan bahwa Yesus, dia sudah mati, dia orang benar, tapi dia dijadikan bersalah karena kita. Artinya apa? Yesus sudah tanggung dosa kita. Kita yang bersalah, kita dibenarkan. Waktu kita benar, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa panggil Tuhan Yesus. Yang kedua, Efesus 2 ayat 6 dikatakan, Tuhan beri kuasa kepada kita. Minggu lalu, ya Kak Sandy, 2 minggu yang lalu Kak Raymond cerita bahwa Tuhan sejak bayi, Tuhan sudah berikan kuasa dalam mulut kita. Maksudnya apa Kak? Maksudnya waktu kita dekat dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita enggak sendiri. Kita punya kuasa, mulut kita punya kuasa. Waktu adik-adik berdoa, doa untuk apa saja, doa untuk orang sakit, percaya bahwa waktu kita berdoa, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan sembuhkan orang yang sakit melalui doa-doa kita. Yang ketiga, Roma 8 ayat 17 dikatakan, kita tahu identitas kita bahwa kita memiliki janji Allah. Apa janji Allah? Yaitu hidup yang kekal. Karena kita adalah anak-anak Allah. I am a child of God. Aku adalah anak Tuhan. Jadi yang pertama hari ini Kak Okta mau kasih tahu adik-adik. Kalian harus tahu bahwa kalian adalah anak-anak Allah. Amin. Kalian sudah dibenarkan. Waktu kalian mengaku dosamu, dosamu diampuni. Darah Yesus menyucikan kita. Yang kedua, kita diberi kuasa. Jangan takut kepada iblis. Jangan takut waktu berdoa. Doa saja. Percaya mukjizat terjadi. Yang ketiga, kita tahu bahwa kita anak Allah. Kalau suatu saat kita dipanggil dari dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan sudah siapkan tempat buat kita di sorga. Seorang bapak yang baik, dia tidak akan biarkan anaknya terlantar, gak punya rumah, tinggal di kolong jembatan, enggak. Bapa di sorga, dalam Yohanes 14, dia siapkan tempat tinggal, siapkan rumah bagi kita. Yang mengerti dan percaya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu identitas kita secara jasmani. Kak, maksudnya apa? Maksudnya begini adik-adik. Siapa di sini adik-adik yang nonton jenis kelaminnya laki-laki? Coba angkat tangannya. Kak Okta laki-laki loh. Wah, yang di studio juga ngangkat yang laki-laki. Nah, dengar baik, ini untuk laki-laki. Kalian harus tahu, kalian seorang laki-laki. Jadi, harus bertindak seperti seorang laki-laki. Jangan kita laki-laki, tapi kita gayanya seperti anak perempuan. Kita harus tahu identitas kita. Kalau kita perempuan, ya harus tunjukkan tingkah laku kita seorang perempuan. Cara dandan kita. Kalau kita laki-laki, terus kita dandannya kayak anak perempuan. Di sini dikasih merah, di sini kasih merah, lalu bibirnya dikasih merah, lalu alisnya dicukur, dinaikkan, lalu rambutnya dipanjangin, lalu dikepang-kepang. Ini artinya apa?
dia sih laki-laki, tapi dia tidak tahu identitas jasmani dia bahwa dia laki-laki. Akhirnya cara jalannya, cara ngomongnya seperti anak perempuan. Dulu Kak Okta pernah mengajar, ada satu orang anak, setiap hari dia nih pakai topi adik-adik. Kan biasanya kalau upacara pakai topi, tapi kalau di kelas kan dibuka. Tapi anak ini kok setiap hari gak pernah dibuka topinya. Lalu Kak Okta deketi. Oh, rupanya adik-adik topi itu untuk menyembunyikan rambutnya. Ternyata waktu Kak Okta buka ya, saya buka ya. Waktu buka, tiba-tiba tuh rambutnya jatuh. Rambutnya sepanjang segini loh. Tapi dia pakai sepan pendek. Seperti gaya seorang laki-laki. Lalu Kak Okta cari orang tuanya, cari kakaknya. Kenapa anak ini kok didandani kayak laki-laki? Iya, papa saya pinginnya anak laki-laki. Ternyata yang lahir perempuan. Jadi oleh papa saya anak ini didandani kayak laki-laki. Jadi rambutnya dimasukkan ke topi, pakai celana pendek. Padahal dia perempuan, harusnya pakai rok. Jadi dengar baik papa mama, kalau kita tahu bahwa kita anak kita laki-laki, perlakukan dia sebagai anak laki-laki. Jangan jadikan dia anak perempuan. Jangan nanti anaknya laki-laki dikasih mainan boneka, lalu dikasih selendang, disuruh gendong, disuruh timang-timang, lalu dikasih mainan masakan. Bukan berarti laki-laki nggak boleh masak, laki-laki nggak boleh gendong, tapi cara kita yang ngajar jangan seperti anak perempuan. Kita harus tahu identitas kita secara jasmani. Yang ketiga, kita harus tahu identitas kita dalam hubungan. Apa maksudnya? Adik-adik, kalian harus tahu bahwa ketika di rumah, identitasmu adalah sebagai seorang anak. Kita punya papa, punya mama. Kalau seorang anak, kita tahu bahwa, sadar bahwa kita ini, siapa saya? Oh, di rumah saya seorang anak. Seorang anak pasti punya kewajiban. Dia harus tunduk, dia harus bisa menghormati papa mamanya, dia bisa bantu papa mamanya. Nggak bisa dari pagi sampai sore dia main handphone. Papa mamanya minta tolong, dia cuekin, malah dimarahin. Nggak bisa. Karena kita sebagai seorang anak. Seorang papa mama pasti suruh anaknya, gak mungkin suruh anak tetangga untuk cuci piring dia, betul kan? Pasti dia suruh anaknya. Yang kedua, kalau di sekolah kita harus tahu identitas kita sebagai seorang apa? Seorang murid. Kita punya seorang pemimpin, yaitu guru, kepala sekolah, harus kita hormati, taatin. Kalau kita tahu kita seorang murid, ada tugas sekolah, ya dikerjakan, jangan main terus. Yang ketiga, kalau kita di gereja, kita sadar, kita tahu identitas kita murid sekolah minggu, kita punya kakak-kakak, kita punya pembina-pembina rohani, taati, dengerin mereka. Musa, dia tahu siapa dirinya, dia tahu identitas dia. Kau tak mau, hari ini kalian juga tahu, kalian harus tahu identitasmu. Yang pertama, pastikan engkau tahu hari ini bahwa engkau adalah anak Allah. Engkau adalah ciptaan yang baru. Yang kedua, engkau harus tahu identitasmu secara jasmani. Kak, aku perempuan tulen loh. Aku laki-laki loh. Kak Oktam gak mau denger. Kak, hari ini aku laki-laki loh, besok perempuan atau malam aku jadi perempuan. Gak boleh begitu. Sebab Alkitab katakan, Kejadian Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan gak pernah ciptakan setengah laki-laki setengah perempuan loh, gak boleh. Bahkan Alkitab katakan tegas, banci, itu gak ada tempat di dalam kerajaan sorga. Jadi gimana caranya Kak? Ya harus bertobat, datang sama Tuhan. Kak Okta pernah baca satu kesaksian seorang waria, dia bertobat adik-adik. Dia bertobat, lalu dia menikah dengan seorang perempuan. Bukan menikah dengan laki-laki sama laki-laki, adik-adik. Semua bisa. Kalau mau datang sama Tuhan, Tuhan bisa ubah. Yang ketiga,
kita harus tahu identitas kita secara hubungan. Kalau di rumah, jadilah seorang anak yang berbakti, yang taat. Bantu papa mama. Amin. Nah, habis nonton TV ini, habis makan siang, habis ibadah online ini, kalau papa mama minta tolong, minta bantu, bantu papa mama. Apa yang adik-adik bisa lakukan? Di sekolah, kalau hari Senin kita mulai sekolah online lagi, kerjakan tugas, jangan main terus. Ada PR, ada tugas, kerjakan dengan rajin. Yang ketiga, kita tahu identitas kita bahwa kita juga adalah seorang anak sekolah minggu yang harus berdoa, baca firman, memuji, menyembah Tuhan. Nah adik-adik, kau tetap teruskan. Nah di dalam Ibrani tadi dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ada enggak upah buat Musa? Ada. Musa menerima upah yang kekal. Apa upahnya adik-adik? Musa dia diselamatkan. Kalau Musa terus hidup di Mesir, jadi orang Mesir, identitasnya jadi orang Mesir. Mungkin hari ini namanya enggak tercatat di Alkitab. Dan kita tidak akan pernah dengar cerita Musa. Yang kedua, nama Musa sampai hari ini tetap dikenang adik-adik. Hari ini kita mendengar kisah tentang Musa. Beberapa minggu lalu gembala kita, Pendeta Sabta juga terangkan tentang Musa. Sampai hari ini namanya harum. Kenapa? Karena dia tahu identitas kita. Ada beberapa orang berkata begini, Kak, Musa kan gagal masuk ke tanah Kanaan. Betul adik-adik. Karena Musa melakukan satu kesalahan, dia gak taat sama Tuhan. Akhirnya Musa berkata, Musa, kamu gak boleh masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua, Kaleb yang umurnya di atas 20 tahun yang boleh masuk. Yang lainnya 20 tahun ke bawah. Kak Oktav pasti mengerti dan tahu hari itu Musa pasti sedih. Mungkin dalam hatinya dia nangis. Tuhan, aku tuh punya cita-cita, aku punya kerinduan. Aku bersama-sama dengan orang Israel 40 tahun dalam suka, dalam duka. Aku pingin dong masuk tanah Kanaan. Aku pingin masuk ke tanah perjanjian yang subur, yang makmur. Tapi Tuhan berkata apa? Musa gak bisa. Adik-adik sepertinya Musa gagal ya. Enggak adik-adik, Musa gak gagal. Dia memang gak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi adik-adik, suatu saat dalam perjanjian baru, adik-adik mungkin pernah dengar cerita. Suatu ketika Tuhan mengajak 3 orang muridnya yang suka berdoa. Siapa namanya? Yohanes, Petrus, dan Andreas. Tuhan ajak mereka bertiga berdoa. Mereka naik ke satu bukit. Bukit itu namanya Bukit Tabor atau Gunung Tabor. Waktu mereka lagi berdoa, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba di situ ada sinar yang terang, sinar kemuliaan. Lalu Tuhan, dia bercahaya sangat putih sampai ketiga orang ini silau. Lalu mereka melihat ada 3 orang di situ, padahal tadi cuma Yesus. Siapa kedua orang itu? Yang pertama adalah Elia. Yang satunya lagi, satu orang yang suka bawa tongkat yang ada di sebelah kanan. Adik-adik tahu siapa namanya? Betul, namanya Musa. Kau tak percaya, Musa gak boleh masuk tanah Kanaan. Tetapi Musa sekarang ada di tempat yang kekal. Dia bersama-sama dengan penciptanya. Dia bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu di identitasnya, aku anak Tuhan. Karena dia tahu identitasnya, aku anak Tuhan. Dia rela tinggalkan kesenangan dunia. Dia tinggalkan kepura-puraannya. Dia datang kepada Tuhan. Dia mau dipakai Tuhan. Adik-adik, hari ini Tuhan juga mau kita mengenal Tuhan. Kita mengenal siapa diri kita. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 berkata, Tuhan berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Hati Musa itu melekat kepada Tuhan. Kak Oktama juga berdoa, setiap adik-adik, setiap papa mama, setiap mbak suster, kakak-kakak yang hari ini dengar, yang sedang ibadah saat ini.
biarlah hati kita juga melekat kepada Tuhan. Kalau kita tahu posisi kita orang yang dikasih Tuhan. Tuhan berkata begini, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kalau kita tahu bahwa identitas kita adalah orang benar, orang percaya, maka adik-adik gak usah takut. Musa dalam hidupnya mengalami banyak hal yang gak baik, yang gak enak. Tapi dengar, Musa tidak pernah menggerutu, dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Waktu Tuhan gak boleh masuk tanah Kanaan, dia gak protes sama Tuhan, dia gak marah sama Tuhan. Dia terima, memang Tuhan aku salah. Tapi dengar baik, kalau kita tahu siapa diri kita, adik-adik gak usah takut waktu adik-adik berdoa. Karena di dalam mulut kita ada kuasa. Kau tak mau tutup dengan satu kesaksian. Sekitar 10 hari yang lalu, tiba-tiba malam Kak Oktav sama istri mau tidur, ada seorang teman, dia telepon, dia berkata, Pak Oktav, tolong dong doakan saya, doakan kami. Saya bilang, boleh, tapi doakan untuk apa? Iya Pak, ada satu keluarga kami, dia dinyatakan oleh dokter terinfeksi daripada virus COVID-19. Jadi kami jadi takut karena besok pagi kami harus pergi ke dokter, kami harus dites, diswab, dites. Yuk kita doa. Lalu kami berdoa, suami istri kami doa, kami sembah Tuhan, kami nyanyi, kami doa. Udah doa, udah tenang, kamu tenang percaya, Tuhan berikan perlindungan kepadamu. Pagi-pagi besok, tiba-tiba ada telepon lagi masuk. Kak Oktav angkat, rupanya dia telepon lagi. Pak Oktav, aku gak bisa tidur semalaman, kenapa? Takut. Rupanya adik-adik benar. Jadi rupanya orang yang kena, yang dicap sakit ini, bukan sakitnya sih, tapi ketakutan. Bener, roh ketakutan itu menyerang dia. Aku gak bisa tidur. Mau gak doa lagi? Lalu kami doa lagi, kami nyembah lagi, kami nyanyi haleluya, haleluya. Sampai kami rasakan ada jamahan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Lalu kami berdoa, kami bacakan Mazmur, kami perkatakan Mazmur 91. Ada perlindungan Tuhan, jangan takut. Kami usir setiap roh ketakutan. Udah selesai. Jam 8 dia kasih tahu, Pak, kami lagi di jalan OTW, kami mau ke rumah sakit. Udah tenang, saya bilang, Tuhan pasti menyertai. Sudah, malamnya saya tunggu kabar, saya tunggu. Lalu dia WA, Pak ini hasilnya. Dia berkata, dokter kasih tahu bahwa kami sekeluarga negatif. Coba beri tepuk tangan yang meriah begitu. Kak Oktav tahu kenapa dia dan keluarganya diluputkan. Mazmur 91 tadi berkata, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan dia dari setiap malapetaka, dari setiap sakit, penyakit. Aku akan membentenginya. Kak Oktav tahu orang ini adalah orang yang suka doa. Dia orang yang suka melayani. Dia orang yang suka dekat dengan Tuhan, dekat dengan hadirat Tuhan. Kau tak yakin bahwa firman Tuhan tidak akan pernah bohong. Tuhan lindungi dia dan keluarganya. Besoknya dia telepon lagi, Pak Oktav, doa lagi yuk. Kita mau ucapkan syukur sama Tuhan. Kita mau terima kasih sama Tuhan. Kami doa, dia nangis. Dia terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik dengar baik. Dari cerita ini Kak Oktav mau kasih tahu, kalau kita tahu identitas kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa kita diberi kuasa untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan minta. Waktu kita punya iman, kita dikasih iman, maka mukjizat itu terjadi. Hari ini sebelum Kak Oktav tutup,
Mari, mungkin engkau punya keluarga mungkin gak baik keadaannya. Mungkin ada beberapa anak-anak yang mungkin kau ditinggalkan papa, engkau ditinggalkan mama, dan mungkin kau kecewa. Engkau kecewa sama orang tuamu, bahkan kau mungkin juga kecewa sama Tuhan. Dengar baik, jangan pernah kecewa sama mereka, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau katakan bahwa Tuhan mengasihi engkau, engkau berharga di mata Tuhan. Apapun keadaanmu, Tuhan sayang kepadamu. Tuhan bisa kirim orang-orang untuk mengasihi, untuk menolong engkau, untuk membantu engkau dalam masa hidupmu. Engkau memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Kau tahu juga pesan, kalau engkau seorang anak di rumah, coba belajar hormati, tunduk kepada papa mama. Bantu mereka, kerjakan pekerjaan sekolahmu. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Semua bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan. Musa, dia mengalami 40 tahun sendiri jadi gembala domba. Jadi orang yang hina. 40 tahun dia berjalan di padang pasir untuk memimpin bangsa Israel yang jumlahnya kurang lebih 3 juta orang. Termasuk anak-anak, untuk membawa ke tanah Kanaan. Dia sendiri gak boleh masuk. Tapi dia gak putus asa, dia gak marah. Dia gak kecewa. Dia terus bertahan. Dia terus setia. Hari ini mungkin keadaanmu sama seperti itu. Keadaan mungkin kurang baik. Karena papa mamamu mungkin bercerai, berpisah. Tapi kau masih kasih tahu ada satu pribadi yang mengasihi engkau. Dan engkau harus tahu hari ini ada Tuhan Yesus yang mengasihi engkau, yang sudah memanggil engkau, yang sudah memilih engkau, yang sudah menyelamatkan engkau. Dan dia mau pakai engkau sebagai alatnya. Seperti Tuhan memakai Musa sebagai alatnya untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Mari doa, papa mama. Mari kau juga doa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kalau kita boleh jadi anak-anaknya. Tuhan sudah siapkan satu tempat yang kekal. Upah yang kekal, rumah yang kekal di sorga. Doa, adik-adik doa. Apa yang menjadi kerinduan hatimu? Apa yang menjadi jeritan hatimu hari ini? Papa mama juga. Mungkin kau sedang bergumul untuk pekerjaan. Mungkin kau sedang bergumul untuk sakit penyakit. Mari hari ini berdoa. Tuhan beri otoritas. Tuhan beri kuasa kepada mulutmu untuk berkata-kata kepada penyakit. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama di atas sakit penyakit. Nama yang berkuasa atas masalah apapun. Tuhan, pagi ini kami mau sepakat dengan adik-adik. Kami mau sepakat dengan papa mama, mbak suster, kakak, sekolah minggu, semua yang hari ini sedang mengikuti ibadah online ini. Tuhan, biar curahkan kasih-Mu. Hari ini kami mengerti bahwa kami tidak sendiri. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang besar. Kami menjadi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Kau pasti pelihara kami. Aku berdoa Bapak, kalau ada di antara mereka yang hari ini sakit, keluarga mereka yang sakit, mungkin ada keluarga mereka yang terkena COVID, ya Tuhan. Kami berdoa, kami minta ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun. Beri kami iman untuk kami bisa mempercayai Tuhan
nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit hanya dalam nama Yesus. Setiap keluarga kami yang sakit saat ini dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka. Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik Tuhan. Biarlah kami bisa terus setia. Walaupun kami harus menderita karena Tuhan. Walaupun mungkin ada adik-adik yang diejek, dibully, karena mereka percaya Yesus. Aku berdoa mereka tetap setia. Mereka tetap bertahan. Sampai mereka besar. Sampai mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Mereka akan terus mengasihi, mencintai-Mu Tuhan selama hidup mereka. Curahkan Tuhan kasih. Berkat-Mu turunnya Tuhan di dalam nama Yesus. Oh ya rela bala 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 bala. Terima adik-adik. Terima adik-adik. Terima adik-adik. Oh ya bala 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 bala. Urapan kasih turun di tengah-tengah kami. Tuhan di setiap rumah-rumah. Mungkin mereka di dalam perjalanan di mobil. Dimanapun mereka berada. Jamah mereka Tuhan. Oh ya rela bala 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 bala. Jamah Tuhan. Jamah. Oh ya rela bala 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 bala. Oh ya rela bala 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 bala. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Ya rela bala 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 bala. Mari angkat tanganmu adik-adik, papa mama. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan, yang tak pernah habis di hidup. Kami akan berjuang dan setia. Mari katakan sama Tuhan melalui pujian ini. Kami bisa setia. Mari semua bersama musik. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa rasakan Kau hadir. Engkau datang menemui kami. Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu. Kami tahu kami dikasihi Tuhan, kami dicintai Tuhan. Mungkin ada beberapa adik-adik yang mereka sudah ditinggalkan papa mama. Tapi hari ini mereka tahu ada Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan mereka. Aku berdoa Bapak, berkati setiap adik-adik. Berkati dalam sekolah mereka. Biar mereka berhasil jadi orang-orang yang cerdas, yang taat sama Tuhan. Berkati papa mama dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati mbak suster semua. Berkati kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah iman mereka tidak akan pudar. Mereka terus melekat kepada Tuhan. Biarlah di masa-masa pandemi ini hati kami terus melekat kepada Tuhan. Kami tidak bisa hidup jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu, buat lawatan-Mu, jamahan-Mu atas kami. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami diberkati. Makasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang kita sedang berada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik tahu nggak apa itu Pentakosta ketiga? Kakak kasih tahu ya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kita sekarang lagi ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan terima berkat Tuhan. Ayo adik-adik, papa mama, mbak suster semua, kita bangkit berdiri yuk. Kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua mulai siang ini sampai Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Selamat siang adik-adik, papa mama semua. Tuhan memberkati kita semua sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah.